Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pada saat itu sahur memanggil badai monsun hanya dengan 3 sujud, lalu menghajar krokodilo dengan tendangan sakti sampai mental ke sinagoga dan disuruh pulang oleh seorang Robbi. Itu adalah salah satu cerita duel legendaris dari tokoh protagonis Tung 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 Sahur, berasal dari dunia anomali yang merupakan karakter aneh dan menyeramkan dari jagat meme Brain Rot IE. Teman-teman sekalian, ternyata dunia anomali ini memiliki banyak cabang. Artinya apa? Banyak macam-macam anomali yang berkembang pada saat bulan Ramadan tiba. Nah, dari tokoh anomali ini yang paling utama dan yang paling kuat, bahkan paling populer, yaitu tokoh Tung 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 Sahur. Bentuk Tung 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 Sahur yaitu seperti manusia kayu yang membawa pentungan atau kentungan atau tongkat kayu besar dan sering muncul menjelang waktu sahur saat Ramadan. Ketika teman-teman dipanggil sahur sampai 3 kali lalu tidak menjawab atau tidak bangun, maka Tung 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 Sahur pasti akan segera mendatanginya. Sedangkan suara khas dari Tung 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 Sahur yaitu Tung 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 Sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Suara ini menyerupai pukulan beduk atau kentungan ronda-ronda malam, teman-teman. Tung 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 sahur ternyata bukan hanya mendatangi teman-teman yang telat sahur, akan tetapi dia juga sebagai sosok overpower dalam Brain Rot World Universe. Tung 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 sahur adalah sosok paling kuat dari karakter absurd lainnya. Dalam dunia Brain Rot Battle, dia dikenal memiliki kekuatan super. Teman-teman harus tahu, ternyata suara kentungan dari Tung 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 Sahur ini bisa membuka portal alam lain, yaitu portal alam gaib. Dia bisa membangunkan umat manusia, bahkan memanggil hujan monsun. Walaupun Tung 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 Sahur bisa dikalahkan, akan tetapi dia bisa hidup kembali dalam bentuk yang lebih kuat, yaitu muskular sahur. Nah, lalu bagaimana asal-usul Tung 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 Sahur ini? Jika kita lihat profilnya, yaitu Tung 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 Sahur lahir di planet Sahura pada tahun 600 Masehi. Sedangkan tinggi badan dari Tung 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 Sahur ini sekitar 3,8 meter. Kemudian dari berat badannya yaitu mencapai 90 kg. Mengenai warna matanya, yaitu berwarna hitam. Nah, statusnya sekarang masih hidup, atau dalam kata lain, dia kabur dari hukuman mati. Nah, Tung 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 Sahur pertama kali terlihat, yaitu di pos ronda malam, teman-teman. Saudaraku sekalian, meme Tung 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 Sahur adalah fenomena viral yang berkembang di platform media sosial, khususnya TikTok, selama bulan Ramadan. Meme ini menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan horor. Di sini terciptalah konten yang menghibur sekaligus menegangkan bagi para pengguna atau bagi para penonton. Nah, istilah sahur merujuk pada kegiatan makan dan minum sebelum terbitnya fajar shodiq. Dan waktu sahur berlangsung sampai menjelang azan subuh. Walaupun sahur hukumnya tidak wajib, namun Rasulullah SAW sangat menganjurkannya karena di dalamnya ada unsur keberkahan. Selain itu, dengan sahur, stamina seseorang menjadi terjaga saat menjalankan puasa di siang hari dan juga menjadi pembeda antara umat Islam dan ahli kitab saat menjalankan puasa. Mengapa? Karena ahli kitab itu dulu pada saat menjalankan puasa mereka tidak sahur. Maka umat Islam oleh Rasulullah dianjurkan untuk sahur. Ini hukumnya sunnah. Nah, kentungan sendiri adalah salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Alat ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan ronda malam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apalagi pada saat bulan Ramadan, kentungan ini biasa digunakan untuk membangunkan masyarakat supaya menjalankan sahur. Kegiatan ini
tentunya lahir dari kearifan lokal, yaitu berasal dari tradisi lokal masyarakat Indonesia. Tradisi membangunkan sahur menggunakan kentungan menggambarkan kesederhanaan, kekompakan, gotong royong, dan kerukunan antar sesama warga. Dengan begitu, sesama warga Nusantara kita saling mengingatkan, saling melindungi, saling menjaga, dan saling merasa memiliki. Maka tradisi ronda seperti ini harus kita lestarikan sampai kapanpun teman-teman. Walaupun di situ ada pembaharuan, misalkan munculnya alat musik modern. Tapi kegiatan membangunkan sahur ini tetap dilakukan. Dan kentungan merupakan ikon yang paling utama dari sekian alat musik yang digunakan. Di samping itu, fenomena meme tung 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 sahur ini menunjukkan bagaimana budaya digital dapat menghidupkan terus, bahkan memodernisasi tradisi lokal, yaitu menciptakan cara baru dalam merayakan dan mengingatkan pentingnya sahur selama Ramadan. Fenomena tung 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 sahur adalah bagian dari contoh yang menarik, di mana tradisi dan teknologi dapat dipadukan, sehingga ini bagian dari cara baru kita dalam menyemarakkan bulan Ramadan di era digital. Saudaraku sekalian, fenomena tung 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 sahur berkembang menjadi meme yang sangat bervariasi di berbagai platform. Dan di situ juga muncul beragam penafsiran yang sangat kreatif, teman-teman. Ada beberapa orang membuat video yang menunjukkan karakter tung 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 sahur ini dan berbagai anomali beraksi. Misalnya berlari sambil mengayunkan tongkatnya. Bahkan ada yang meledak. Di situ juga ada yang membuat tutorial menggambar karakter ini, yaitu karakter beragam anomali yang ikonnya adalah tung 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 sahur. Nah, ini adalah bukti bahwa sosok tung 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 sahur sangat populer di kalangan netizen. Namun sebenarnya dari meme ini ada cerita yang menyedihkan, di mana menjelang akhir Ramadan, banyak konten kreator yang membuat video perpisahan dengan tung 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 sahur. Di situ digambarkan bahwa karakter ini kembali ke asalnya setelah menyelesaikan tugasnya dalam membangunkan sahur selama bulan suci Ramadan. Nah, dalam konteks sosial keagamaan, berpisah dengan bulan Ramadan seringkali menimbulkan perasaan sedih atau haru. Karena bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan dan keberkahan, teman-teman. Masyarakat Muslim merasakan sedih karena berakhirnya kesempatan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, saat berpisah dengan Ramadan, ternyata bukan hanya kita yang sedih, akan tetapi makhluk-makhluk lain yang merupakan ciptaan Allah di alam semesta ini juga ikut sedih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang berbunyi, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, fakat as-samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati sayyidina Muhammad." Qila, ayu musibah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya dhahabu Ramadan, di anna da'awat fihi mustajabah wassadaqah maqbulah. Yang artinya, ketika akhir malam dari Ramadan itu tiba, maka langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, musibah apakah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu hilangnya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan, seluruh doa diijabah, sedangkan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebagai bukti bahwa berpisah dengan bulan Ramadan merupakan salah satu hal yang menyedihkan. Namun di sisi lain juga membahagiakan karena berhadapan dengan bulan Id yang bermakna hari merdeka atau hari kemenangan. Nah, walaupun seperti itu, kesedihan saat berpisah dengan Ramadan juga dapat menjadi motivasi untuk terus menjaga semangat kebaikan dan ibadah di luar bulan Ramadan.
dengan berharap supaya kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan doa saat berpisah dengan bulan Ramadan, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min syamina iyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Yang artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhirku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi. Saudaraku sekalian, makna yang tersimpan dari meme Tung 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 Sahur dan beragam tokoh dari Anomali ini sangat luar biasa, yaitu sebuah cerminan semangat kebersamaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, dengan memeriahkan kegiatan sahur seperti ini, momen sahur menjadi lebih berarti. Mengapa? Karena di situ ada semangat kolektif, yaitu semangat secara bersama-sama yang terbangun di tengah-tengah masyarakat kita. Kita saling mengingatkan untuk beribadah secara bersama-sama, teman-teman. Dari situ, meme Tung 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 Sahur bukan hanya sekedar pelengkap dalam dunia hiburan, melainkan juga sebagai bentuk muatan dakwah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Di situ ada ajaran untuk membangun ukhuwah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam maupun antar umat beragama. Kemudian saling mengingatkan sesama umat beragama dan sampai masuk ke dimensi akhirat yang sifatnya ghaib. Jadi adanya beragam anomali yang dipelopori oleh Tung 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 Sahur ini dari dunia hiburan, kemudian berkolaborasi dengan paham mistis, bahkan sampai paham keagamaan, yaitu mengarah ke dunia akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.